Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala 'abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. An-naw'u tsani, adapun makna al-kabiru al-'azimu yang kedua, annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima. Tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan pengagungan, wat takbira, mendapatkan segala macam bentuk kebesaran, wal ijlala, kemuliaan, wat tamjid, ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Bahwasanya tatkala kita mengimani Allah lah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, maka tak ada yang dapat menyamai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada orang yang berhak, tak ada makhluk yang berhak diagungkan, dibesarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembah makhluk, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, padahal makhluk tak layak diagungkan. Fa yastahiqqu 'alal ibad, maka layak bagi hamba, selayaknya seorang hamba, an yu'azzimuhu biqulubihim, mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka, karena Dia memang Maha Agung. Wal sinatihim, mengagungkan Allah dengan lisan-lisan mereka, mengatakan subhana rabbiyal azim, Allahu akbar, dengan lisannya, dengan hatinya. Wa amalihim, dan saatnya hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk amalan-amalan yang mereka serahkan kepada Tuhan yang Maha Agung. Bukan mereka serahkan amalan tersebut mencari keridhaan makhluknya. Banyak orang-orang berbuat segala macam bentuk ketaatan untuk mencari ridha makhluk, bukan untuk mengagungkan Allah, tapi ingin mengagungkan dirinya di tengah-tengah makhluk. Jika dikatakan orang hebat, dia telah haji, Pak Haji, dia telah umroh, Pak Umroh, ingin diagungkan. Harusnya dia beribadah untuk mengagungkan Allah. Ini beribadah ingin diagungkan manusia. Wadzalika, yang seharusnya bagaimana hamba mengagungkan Allah? Bibadlil juhdi, semaksimal yang dia mampu, sekuat dirinya. Fi ma'rifatihi, bagaimana caranya, sebesar kemampuannya yang mampu dilakukan untuk mengenal Allah. Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar, hendaklah dia kenali. Wa mahabbatihi, hendaklah dia cintai. Tuhan yang Maha Agung tersebut, Dialah yang melimpahkan rahmatnya setiap saat kepada hamba-hambanya. Dia yang layak diagungkan. Tak akan mungkin kita bangun dari tidur tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita bergerak, jantung berdetak, nadi berdenyut tanpa Allah Jalla wa'ala. Maka dia layak untuk diagungkan, dikenal, dicintai. Wadzulli lahu wal khaufi min, layak hamba menghinakan diri kepadanya, takut hanya kepadanya. Wa min ta'zimi subhana, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, an yuta'ah, hendaklah Allah itu ditaati, fala yu'sa, jangan dia ditentang, jangan bermaksiat menentangnya. Itulah makna mengagungkan. Kadang-kadang karena bodohnya kita ucapkan subhana rabbil azim, Dialah Tuhan yang Maha Agung. Kita ucapkan Allahu akbar, Allah Maha Tinggi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tentang Dia dengan melanggar larangan-larangannya. Allahu akbar. Tak selaras antara apa yang kita ucapkan Allahu akbar, subhana rabbil azim, dengan perbuatan kita. Bermaksiat, menentang perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Padahal keagungan yang benar ketika seorang benar-benar mematuhi Allah Jalla wa'ala, tidak bermaksiat kepadanya. Allahu akbar. Kalaulah sekiranya ada makhluk yang begitu besar, begitu kuat, begitu perkasa, hamba tak berani menentangnya, tunduk patuh kepadanya karena kekuatannya,
Ya, kadang-kadang ada penguasa yang kuat, perkasa, subhanallah. Masyarakat atau rakyat tak berani menentangnya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala yang maha besar dengan sebenar-benarnya, maha tinggi, maha agung? Maka tak layak Allah ditentang dengan maksiat. Wa yudhkara fala yunsa. Selayaknya Allah senantiasa diingat, jangan kita lupakan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana tidak kita mengingat Allah? Segala kebaikan Dia limpahkan kepada kita. Allahu Akbar. Ya, ini hujan Allah yang turunkan, Jalla fi'ula. Bagaimana kalau kata Dia tahan hujan kering, banyak tempat kekeringan. Lihatlah, ya, sebagian negeri begitu keringnya, kerontang, air-air kotor pun mereka minum. Kita kebanjiran segala macam bentuk nikmat Allah Jalla wa Ala. Maka Tuhan yang menurunkan hujan seperti ini, Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, yang layak kita taati, tidak kita bermaksiat kepadanya. Mengingatnya selalu, wa yushkara fala yukfar. Selayaknya kita selalu bersyukur dengan nikmatnya, tidak kufur, ingkar dengan nikmat tersebut. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk pengagungan Allah yang benar, wa ijlalihi, bagaimana memuliakan Allah dengan benar, an yakhdhu'a li awamirih, hendaklah hamba tunduk terhadap semua perintahnya, wa syar'ihi, dan tunduk kepada segala syariatnya, wa hukmihi, tunduk kepada segala macam keputusannya, wa an la yu'tarad ala syai'in min khalqih, jangan sedikit jua pun dia menentang Allah dalam segala kebijakannya terhadap makhluk. Jangan ditentang. Ya, alah hujan-hujan aja pun jangan menentang. Itu ketentuan Allah dengan rahmatnya. Manusia terkadang banyak menentang segala macam keputusan Allah. Ya. Wa hukmihi wa an la yu'tarad ala syai'in min khalqihi aw ala syai'in min syar'ihi. Jangan menentang segala macam bentuk syariatnya. Wa min ta'zimihi, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ta'zimu ma 'azzamahu, mengagungkan apa yang diagungkan. Wa ihtaramahu, memuliakan apa yang Dia muliakan. Min zaman, baik berupa waktu, Allah memuliakan waktu tertentu. Ramadan Allah muliakan, maka muliakan apa yang Allah muliakan. Jangan dihinakan waktu yang Allah muliakan. Bulan-bulan Dzulhijjah, itu waktu yang Allah muliakan. Hari Jumat muliakan pula. Jangan bahkan kita hinakan, melanggar di waktu-waktu tersebut, ya, karena menunjukkan kita tidak memuliakan Allah Jalla wa Ala. Apa yang Dia muliakan berupa waktu atau zaman, kita muliakan. Wa makan, tempat yang Dia muliakan kita muliakan. Apa contoh tempat yang Allah muliakan? Negeri haram, Masjidil Haram, muliakan pula. Jangan bermaksiat, Allah musta'an. Berapa banyak orang-orang yang hatinya lagi tak ada dalamnya kebaikan, di depan Ka'bah pun mencopet. Allahu Akbar. Berapa banyak jemaah haji uangnya dicuri, di mana? Di tanah haram. Ya, menunjukkan betapa kerdilnya, kecilnya Allah di matanya. Allahu Akbar. Ya. Maka muliakan tempat yang Dia muliakan. Masjid tempat yang Dia muliakan, jangan sampai kita hinakan, karena masjid milik Allah. Wa annal masajida lillah, jangan dihinakan masjid. Sebagian orang tak memuliakan masjid, subhanallah. Ya, memubarkan kajian di masjid, menghancurkan sarana masjid. Mana keislamannya? Allahu Akbar. Pintu-pintu dihancurkan. Allahu Akbar. Ya, tak memuliakan masjid. Ya, bawa anjing ke dalam masjid. Allahu Akbar. Betapa hinanya baginya. Ya, dihinakan dengan segala macam bentuk kesyirikan. Dalam masjid dibuat kuburan. Dalam masjid diminta sang wali yang dianggap wali, yang dikeramatkan dalam kuburnya dalam masjid. Allahu Akbar. Kata beliau, wa ashkhasin, kita muliakan makhluk tertentu, manusia tertentu yang Dia muliakan. Allah memuliakan para nabi dan rasul, muliakan mereka.
Jangan dihinakan, apalagi dibunuh. Ya, ikuti syariatnya, jangan ditentang. Muliakan. Allah memuliakan orang tua, maka kita muliakan. Ya, sebagaimana Allah tempatkan. Ya, Allah memuliakan orang-orang yang telah tua di antara kita, lebih tua daripada kita, kita muliakan. Wa a'malin, Allah muliakan sebagian amalan. Ya, maka kita muliakan. Dan ibadah, wal ibadatu ruhuha, isi atau inti atau ruh daripada ibadah, ta'zimul bari, mengagungkan dialah Tuhan Allah, Tuhan pencipta, wa takbiruhu, membesarkannya. Kita salat dalam rangka mengagungkan Allah, membesarkannya. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita bersedekah, segala macam ibadah yang kita lakukan dalam rangka membesarkan Allah, mengagungkannya. Itulah inti ibadah. Bukan sekedar ruku, sujud, tidak. Dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji bukan sekedar tawaf tanpa makna, sa'i, ya, wukuf di Arafah, tidak. Semuanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, karena itulah syariat at-takbirat fi shalah. Disyariatkan takbir-takbir yang kita ucapkan dalam salat. Fi iftitahiha, ketika memulai salat, Allahu akbar. Ya, wa tanaqqulatiha, ketika pindah daripada satu rukun kepada rukun lain. Mau ruku, Allahu akbar. Ya, mau sujud, Allahu akbar. Bangun daripada sujud, Allahu akbar. Sujud kembali, Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Liyastahdir al-'abdu, agar hamba benar-benar merasa makna ta'zimihi. Ya, makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ibadah. Dalam ibadah ini, allati hiya ajalul ibadat, yang mana salat adalah merupakan ya ibadah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bal inna takbira musahibun lil muslim, bahkan takbir itu senantiasa menyertai seorang muslim fi ibadatin adidah, dalam berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang banyak, wa ta'atin mutanawwi'ah, dalam segala macam bentuk ketaatan yang beragam. Fal muslimu yukabbirullah indama yukammilu iddatas siyam, di antaranya Allah memerintahkan muslim membesarkan Allah ketika selesai menyempurnakan bilangan puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuja Allah yang telah menunjuki kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Wa yukabbirullaha fil hajj, bahkan juga diperintahkan bertakbir ketika dia melaksanakan ibadah haji, dalam salat, dalam haji. Ya, qala ta'ala, Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha, ketika seorang bertakbir menyembelih sembelihan di musim haji, dia mengatakan Allahu akbar, dia potonglah leher, dia gorok leher hewan sembelihan. Apa kata Allah? Lan yanalallaha luhumuha, tak akanlah sampai ya Allah dapatkan dari kita ya luhumaha, daging-dagingnya Allah tak makan sebagaimana kita. Yang kita sembelih itu dagingnya tak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darahnya pun tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang dia dapatkan dari kalian adalah ketakwaan kalian, ketundukan kalian ikut perintahnya. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah tundukkan binatang-binatang ternak tersebut untuk kalian. Bayangkan betapa besarnya kerbau, tunduk kepada anak kecil, dipukul-pukul anak kecil, diarahkan, dia membajak sawah. Begitu besarnya kerbau Allah tundukkan untuk manusia. Sebagian binatang tersebut disembelih, subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada binatang ditunggangi, Allahu akbar. Sebagian binatang kulitnya dijadikan untuk baju, jaket, macam-macam. Allahu akbar. Allah tundukkan untuk manusia. Ya, litukabbiru, sakhkharaha lakum, dia tundukkan untuk kalian, litukabbirullaha, agar kalian membesarkan Allah, ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk. Jadi menyembelih itu untuk membesarkan Allah,
Makanya yang menyembelih untuk jin, dia telah tergelincir dalam kesyirikan. Menyembelih untuk hantu, untuk dewa, macam-macam, penunggu laut, penunggu gunung, dihantarkan ke gunung, dihantarkan ke laut, mereka tergelincir dalam kesyirikan. Karena tak layak semuanya diagungkan, dicerahkan kepadanya persembahan, peribadatan berupa penyembelihan ini. Ya, wabasyiril muhsinin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan.